bisa dari koperasi ya, dan lain sebagainya. Bahkan bisa juga mengakses sumber pendanaan melalui mekanisme kerjasama ya, di mana Anda menawarkan proposal bisnis kepada investor, lalu nanti kemudian dibahas, dinegosiasikan mekanisme bagi hasilnya. Nah, adapun kelemahan ya dari sumber dana eksternal ini, yang pertama dikenai kewajiban membayar bunga. Kenapa demikian? Yang namanya juga kredit ya, pihak kreditor pasti mereka juga mengharapkan imbalan dengan besaran tertentu dari dana yang mereka investasikan di usaha kita. Contohnya misalkan kalau kita mengajukan dana ke pihak perbankan, kemudian pihak perbankan nanti mengenakan bunga pinjaman sebesar 3% misalkan per bulan ya. Jadi kita wajib selain mengembalikan modal juga wajib membayar bunga yang ditetapkan atau disepakati bersama. Yang kedua, ada kewajiban mengembalikan uang. Selain membayar bunga ya, juga modal yang kita pinjam harus dikembalikan ya. Cicilannya ya tergantung kesepakatan dengan pihak kreditor ya. Bisa per bulan misalkan ya, bisa per tahun biasanya, tapi biasanya atau pada umumnya pengembalian dilakukan per bulan. Nah, even misalkan kita tidak membayarkan bunga atau mengembalikan uang per bulan kepada para kreditor, kalau di dalam skema kerjasama itu lain lagi. Biasanya bentuknya bukan berbentuk bunga, tapi bentuknya berbentuk bagi hasil, yang dimana persentasenya disepakati bersama. Nah, skema bagi hasil itu biasanya kalau usaha untung ya, dua-duanya mendapatkan untung, baik si pengelola usaha maupun investor yang menanamkan modal di usaha kita. Kalau rugi ya, sama-sama menanggung kerugian. Saudara mahasiswa yang budiman, tadi kita membahas mengenai istilah pinjaman ya, atau seringkali istilah pinjaman itu dikenal dengan istilah kredit. Istilah kredit ini berasal dari bahasa Yunani ya, yang asal katanya creder. Nah, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kredit, artinya kepercayaan. Nah, di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7, kredit ini didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu ya, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ya, dipinjam dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan tertentu atau pembagian hasil keuntungan sejumlah tertentu. Saudara sekalian, biasanya pada saat si calon pengusaha atau si debitur ya, yang mengajukan proposal bisnis ke pihak kreditur, atau katakanlah dalam hal ini pihak perbankan yang akan memberikan pinjaman. Nah, biasanya pihak perbankan mereka melakukan analisis kelayakan kredit ya. Nah, analisis kelayakan kredit ini mengandung pengertian penilaian kredit dalam segala aspek ya, baik aspek keuangan si calon debitur atau si wirausaha maupun aspek non keuangan. Atau dalam istilah lain bisa diartikan analisis kredit ini adalah suatu proses yang menggunakan pendekatan-pendekatan
dan rasio-rasio keuangan untuk menentukan kebutuhan kredit yang wajar. Tujuan utamanya untuk memperoleh keyakinan apakah calon debitur, ya, debitur itu peminjam, ya, mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya, sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dengan pihak kreditur atau yang memberikan kredit. Analisis kredit dapat menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah berbagai macam kemacetan dan resiko gagal bayar atau resiko kredit lainnya. Biasanya untuk menganalisa kelayakan kredit yang diajukan calon debitur ini, tahap selanjutnya adalah pengamatan dan penelitian yang didasarkan pada prinsip 4C. Ada juga yang menuliskan 5C, ya, tapi yang kita ambil sini adalah 4C. Yang pertama, karakter, ya. Nah, karakter ini merupakan keadaan watak dari nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan debitur untuk memenuhi kewajiban atau willingness to pay, keinginan untuk membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon debitur tersebut, biasanya dapat ditempuh melalui upaya antara lain yang pertama, meneliti riwayat hidup calon debitur. Makanya seringkali pihak kreditur itu bertanya-tanya, ya, mereka meminta nomor kontak referensi yang referensi, ya, yang jadi penghubung antara si calon debitur dengan pihak perbankan. Biasanya pihak perbankan akan mengontak dan bertanya-tanya tentang riwayat usaha si calon debitur. Kemudian yang kedua, meneliti reputasi calon debitur di lingkungan usahanya. Bahkan disurvei, ya. Kemudian pengakuannya menjalankan usaha apa, nanti si pihak perbankan itu menelisik, ya, ditanyakan tentang kredibilitas si calon debitur tersebut. Yang ketiga, meminta bank to bank information atau sistem informasi debitur. Biasanya kalau di dunia perbankan itu ada yang dikenal dengan istilah BI checking, ya. Jika orang ini pernah punya cicilan ke bank tertentu, ya, kemudian bisa dicek itu BI checkingnya, dan biasanya berlaku selama 2-5 tahun BI checking. Jika dia pernah mengalami gagal bayar, ya, gagal pembayaran pinjamannya, nah itu secara otomatis biasanya pihak perbankan langsung tidak menyetujuinya karena dianggap si calon debitur tersebut tidak punya itikat, selama ini tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Yang keempat, mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha, yaitu kalau si calon debiturnya atau si pelaku usaha ini skala usahanya udah sangat besar. Yang kelima, mencari informasi apakah si calon debitur ini suka berjudi, ya, sampai segitunya, gitu, ya. Kenapa sampai ditelisik, ya, karakteristik pribadinya seperti itu? Karena mungkin dikhawatirkan, ya, uang pinjaman itu bukan benar-benar untuk dijadikan modal usaha, ya, tapi dijadikan modal untuk berjudi misalkan. Yang keenam, mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi berfoya-foya sampai ke kebiasaan pribadinya, ya. Kemudian yang kedua, kapital, ya. Kapital merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur
ya. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon debitur dalam menjalankan usahanya. Jadi artinya si calon debitur ini tidak mengandalkan modal dari orang lain, gitu. Jadi sudah menandakan kesiapan, ya. Dan pihak pemberi pinjaman akan merasa lebih yakin di dalam memberikan kredit. Nah, modal sendiri juga diperlukan, ya, sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya, karena debitur ikut serta menanggung risiko terhadap gagalnya usaha yang direncanakan tersebut. Dalam prakteknya, kemampuan kapital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self financing, ya, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang diminta. Ada juga yang menetapkan minimal 25% dari total modal usaha. Nah, itu yang ketiga, capability, ya. Capability atau capacity, ya, merupakan kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan, ya. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana calon debitur mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran kapasitas tersebut biasanya dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan historis, yaitu menilai past performance debitur atau performance terakhir, ya, dari si debitur, apakah menunjukkan perkembangan, ya. Yang kedua, pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus usaha. Jadi semakin tinggi pendidikan para pengelola usaha dianggap memiliki kapabilitas untuk mengelola usaha tersebut. Ketiga, pendekatan yuridis, ya, yaitu secara yuridis apakah calon debitur ini mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian kredit atau tidak, ya. Makanya biasanya pihak perbankan akan mengecek apakah si usaha ini berbadan hukum atau tidak. Selanjutnya, pendekatan manajerial, ya, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan debitur melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan. Dan yang terakhir, pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon debitur mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, ya, sumber bahan baku, peralatan-peralatan, administrasi dan keuangan, industrial relation, sampai pada kemampuan merebut pasar. Makanya biasanya kan kalau sudah menyusun proposal diajukan ke bank, pihak si calon debitur itu diminta untuk mempresentasikan proposalnya. Yang terakhir, kolateral. Ini sedikit tidak bersusun ininya penjelasannya. Kolateral. Nah, sering kita kenal dengan istilah jaminan atau agunan. Nah, kolateral ini merupakan barang-barang yang diserahkan oleh debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya, ya. Kolateral tersebut harus dinilai oleh pihak pemberi pinjaman untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial si calon debitur. Pada hakikatnya, bentuk kolateral tidak hanya berbentuk kebendaan tapi juga kolateral yang tidak berwujud, ya, bisa seperti jaminan pribadi, ya, letter of guarantee, letter of comfort, rekomendasi dan lain-lain, ya. Tapi yang paling sering atau banyak berlaku di kita biasanya menjaminkan surat-surat berharga, ya, di PKB. Kemudian kalau PNS menjaminkan SKPNS-nya, ya. Kemudian kalau punya sertifikat tanah, mengagunkan sertifikat tanahnya dan lain sebagainya.
Itu ya studi kelayakan kredit, terdiri dari 4C. Nah, lalu kemudian apa yang harus dipersiapkan dari aspek keuangan di dalam wirausaha? Yang pertama, mengestimasi income ya. Dalam konteks keuangan, income hampir selalu mengacu pada laba bersih. Biasanya disebut sebagai laba bersih karena jumlahnya dapat mewakili jumlah total uang tunai yang tersisa dari jumlah pendapatan asli setelah memperhitungkan semua biaya dan pendapatan tambahan yang ada ya. Biaya yang ada biasanya meliputi biaya pokok penjualan, biaya operasional seperti biaya sewa, ya peralatan dan perlengkapan, gaji, bunga yang dibayarkan atas hutang, biaya penyusutan dan amortisasi ya, biaya pajak, biaya darurat dan biaya-biaya yang lainnya ya. Sehingga harus diestimasi juga ya biaya yang dibutuhkan. Kemudian yang selanjutnya cash flow ya. Nah, apa yang dimaksud dengan cash flow? Nah, cash flow merupakan laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu ya. Karenanya, laporan keuangan arus kas dapat digunakan untuk melacak pemasukan dan pengeluaran dari seluruh kegiatan perusahaan. Kalau Anda ingin melihat contoh cash flow itu seperti apa sih ya, tinggal di ini aja di internet, contoh cash flow, tinggal dilihat aja. Nah. Sebentar ya. Nah, ini contoh cash flow ya, terdiri dari arus kas dan aliran kas ya, kas yang diterima ya, dan kas yang dikeluarkan. Silakan Anda bisa browsing ya untuk melihat contohnya. Anda bisa browsing ya, cari contoh cash flow. Meskipun secara detail ya Anda mungkin agak sulit menginterpretasikannya karena itu keahlian bidang akuntansi, tapi setidaknya dari sisi bentuk dan cara menginterpretasikan itu Anda harus mengerti. Nah, selanjutnya Anda juga harus tahu berapa jumlah dana yang dimiliki ya, sehingga bisa mengestimasi dan menyusun strategi seandainya dana yang Anda miliki tidak mencukupi untuk menjalankan operasional perusahaan ya, sebagai biaya startup. Tentu kita harus mencari sumber-sumber pembiayaan yang lainnya ya, seperti yang tadi ya disampaikan di pembahasan yang lebih awal ya, beberapa sumber pembiayaan yang bisa diakses dari luar. Anda bisa mengajukan pinjaman ke yang menyediakan pembiayaan, leasing, perbankan ya, pegadaian ya. Anda juga bisa menyusun proposal kemudian ditawarkan kepada investor dengan skema kerjasama. Dan setelah Anda pikirkan hal itu ya, barulah kemudian menyusun atau membuat ya aspek legalnya ya, usaha yang akan Anda jalankan ini mau bentuknya seperti apa ya, mau berbadan hukum atau tidak.
Kalau industri Anda misalnya membuat produk makanan, industri rumahan, ya tentu harus ada izin dari Kementerian Perindustrian dan lain sebagainya. Lalu juga harus mengestimasi analisis rasio ya. Nah, analisis rasio keuangan ini digunakan oleh dua pengguna utama, yakni investor dan manajemen. Gunanya untuk apa? Ya, untuk melihat apakah perusahaan itu investasinya menjanjikan atau tidak, bagus atau tidak ya. Dengan membandingkan rasio keuangan antar perusahaan dan antar industri, investor dapat menentukan investasi mana yang lebih baik ya. Jadi itu kira-kira kebutuhannya. Kemudian menentukan proyeksi neraca ya. Apa itu proyeksi neraca? Apa itu yang dimaksud neraca? Neraca itu ya posisi keuangan di dalam keadaan atau waktu tertentu. Kalau mau dilihat bisa juga di browsing gitu ya. Proyeksi, contoh proyeksi neraca. Nah, ini bentuknya. Nah, ini contoh proyeksi neraca laporan keuangan ya. Ini contohnya PT Emak Bapak ya, neraca posisi neraca per ini bentuk neraca. Jadi ada aktiva lancar, aktiva tetap ya. Jadi antara sisi kanan dan sisi kiri harus seimbang ya. Itu agak noise sedikit. Lalu juga mempersiapkan anggaran ya. Jadi harus merencanakan anggaran-anggaran yang akan diestimasi gitu, anggaran-anggaran nanti yang akan dikeluarkan ya selama wirausaha itu akan dijalankan. Dan yang terakhir inventory management. Inventory itu persediaan ya, jadi harus membuat manajemen persediaan. Selanjutnya ya, informasi keuangan bagi wirausaha ya. Di sini ditekankan bahwa pentingnya analisis rasio keuangan di dalam perencanaan ya. Kepentingannya tadi sudah disebutkan ya. Analisis rasio itu fungsinya tadi ya untuk menilai kelayakan investasi ya. Kemudian yang kedua, harus memahami teknik dan penggunaan laporan keuangan. Jangan sampai misalkan laporan keuangan usaha Anda rapih ya, tapi Anda sendiri tidak dapat membaca atau menginterpretasikan angka-angka yang tercantum di dalam laporan keuangan tersebut. Sama saja dengan ya percuma saja gitu ya. Sehingga paling tidak ya, meskipun tidak dapat menyusun, tapi harus bisa menginterpretasikan dan membaca apa sih yang dimaksud dengan angka-angka tersebut, apa yang dimaksud dengan neraca, apa dengan yang dimaksud dengan laporan laba rugi, apa yang dimaksud dengan cash flow, bagaimana cara menyusunnya, itu Anda harus paham. Tapi yang menghitungkan ya, kalau Anda tidak harus Anda gitu ya. Anda bisa rekrut orang akuntansi atau akunting, suruh mereka yang mengerjakan, Anda tinggal membayar, itu selesai ya. Kecuali dan kalau skala usahanya masih kecil, kita juga bisa melakukannya sendiri gitu ya. Jadi tidak harus merekrut akuntan, karena biasanya laporan keuangannya masih sifatnya masih sangat sederhana. Kemudian teknik dan pendekatan untuk menetapkan cash flow ya. Dan yang keempat, teknik dan pendekatan untuk mengevaluasi
anggaran modal. Jadi keempat informasi ini penting untuk Anda kuasai. Selanjutnya, neraca keuangan. Ini saya coba memperkenalkan beberapa istilah-istilah ya. Istilah-istilah keuangan. Apa yang dimaksud dengan neraca keuangan? Neraca keuangan itu adalah menunjukkan posisi keuangan pada waktu tertentu. Nah, neraca keuangan ini memperlihatkan aset, kewajiban, dan modal ekuitas pemilik. Jadi antara aset itu harus sama nilainya dengan liabilities atau kewajiban dan owner's equity atau ekuitas pemilik. Contoh neraca bagaimana ya? Tadi sudah kita coba urus. Nah, ini contohnya ya. Yang di atas adalah aktiva dan pasiva. Yang bawah ini kewajiban dan ekuitas pemilik. Jadi nilai yang atas dengan yang bawah tadi harus sama ya. Jadi aset sama dengan liabilities plus owner. Ini liabilities ya, atau kewajiban. Liabilities plus ekuitas pemilik. Di aset dengan ini nilainya harus sama. Saya kira Anda saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya, karena itu sudah masuk ke ranahnya mata kuliah akuntansi atau manajemen keuangan. Selanjutnya laporan yang selanjutnya laporan rugi laba atau laba rugi ya, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan laba atau rugi operasional dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini pertanyaan ini biasanya muncul nih ya di ujian, biasanya di pilihan ganda atau BSBS ya. Kemudian cash flow ya, sebuah analisis mengenai ketersediaan uang tunai dan kebutuhan uang tunai. Tadi contoh cash flow juga sudah saya tunjukkan. Bagaimana cara membuat cash flow? Nah, ini harus dipelajari tersendiri ya, tidak bisa di sini ya. Nah, kalau Anda mau belajar ya, Anda bisa bertanya kepada anak-anak akuntansi atau manajemen keuangan ya. Mereka pasti bisa. Nah, selanjutnya anggaran berwirausaha. Anggaran berwirausaha ini merupakan satu dari banyak kekuatan entrepreneur yang dapat digunakan dalam perencanaan operasional keuangan ya. Nah, ada pun yang termasuk ke dalam anggaran berwirausaha, diantaranya anggaran operasional, lalu anggaran uang tunai ya, anggaran modal nih direncanakan untuk merencanakan pengeluaran pada aset yang pengembaliannya diharapkan akan terjadi pada akhir tahun. Jika kurang jelas, coba Anda browsing juga ya, browsing dengan kata kunci anggaran berwirausaha, nanti akan keluar penjelasannya. Anggaran operasional ini sekilas-sekilas saja ya, silakan dibaca karena saya kira tidak perlu dijelaskan secara detail, cukup Anda mengenal saja. Lalu anggaran uang tunai. Nah, adapun langkah pertama dalam mempersiapkan anggaran uang tunai adalah dengan cara mengidentifikasi dan waktu arus masuk dalam cash flow. Arus masuk dalam cash flow ini bisa berasal dari 3 sumber: penjualan tunai, penerimaan pembayaran tunai ya, dan beban pendapatan. Nah, sesuatu yang penerimaan non tunai seperti misalkan piutang tidak dapat dikategorikan ke anggaran uang tunai ini. Selanjutnya anggaran modal.
Langkah pertama yaitu dengan mengidentifikasi cash flow dan waktu dalam arus masuk atau penerimaan, ya. Dalam arus masuk atau penerimaan sama dengan pendapatan bersih operasional sebelum pengambilan keputusan pembayaran sumber keuangan. Tetapi setelah pengambilan keputusan pajak yang digunakan dengan tambahan depresiasi di akhir periode, ya. Nah, penjelasan tentang anggaran modal dapat disajikan dengan bentuk sebagai berikut. Jadi pengembalian yang diharapkan sama dengan X dikali 1 dikurangi T. T ini tahun, ya, ditambah dengan penyusutan. X ini adalah pendapatan bersih operasional. Selanjutnya, net present value. Apa yang dimaksud dengan net present value, ya, yaitu sebuah konsep yang bekerja dengan dasar pemikiran bahwa nilai uang hari ini lebih berharga dibanding nilai uang di masa yang akan datang. Di present value of money, gitu ya. Contohnya misalkan dulu, ya, kita punya uang 25.000 itu bisa dibelikan apa saja, gitu ya. Nah, di zaman saya dulu punya uang ketika saya masih kuliah, ongkos angkot punya uang 100 rupiah itu bisa dipakai pergi dari Baranang Siang ke Lewiliang, ya, karena ongkos angkot pada saat itu masih sekitar 100 rupiah, gitu ya, jarak jauh. Tapi untuk saat ini nilai uang 100 rupiah bahkan udah hampir tidak berharga, gitu ya. Sekarang minimal transaksi itu biasanya yang dianggap berlaku di masyarakat umum, yaitu serendah-rendahnya uang 1.000 atau 2.000. Bahkan tukang parkir saja dikasih uang 1.000 yang nggak mau, mintanya 2.000 atau 3.000, gitu. Nah, kenapa demikian? Karena ada inflasi di situ. Nah, dengan net present value ini, ya, menentukan cash flow yang akan datang untuk menentukan nilai batas periode saat ini. Jadi prinsipnya seperti tadi, ya, bahwa nilai uang di saat ini lebih berharga daripada masa yang akan datang. Makanya kalau kita meminjam ke bank itu kenapa adanya bunga, karena ya intinya menggunakan prinsip ini. Selanjutnya, internal rate of return. Nah, internal rate of return ini adalah tingkat pengembalian investasi, itu persentasenya harus lebih besar, bukan jauh lebih besar, ya, harus lebih besar dibanding suku bunga yang berlaku pada saat ini. Artinya ini ada metode atau cara penghitungannya, ya. Tapi saya kira di sini saya hanya memperkenalkan istilah-istilah di dalam investasi saja. Saya tidak akan masuk sampai detail ke hitung-hitungannya karena ini membutuhkan waktu tersendiri, ya. Dulu saya belajar tentang rasio-rasio ini membutuhkan waktu 1 semester. Jadi